Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi ashabihi ajma'in. Wa ila walidina wa man mu'allif hadzal kitab li jami'i hajatina al-kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin alladzi wuyyida bil mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi alladina fa'alul hajjama wa zitinabul munqarat. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wasiran min ahli. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Kula panjenengan pada pagi hari ini masih mendapat limpahan rahmat nikmat dari Allah sehingga bisa menghadiri undangan Allah, yakni melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Walaupun boleh dibilang subuhnya agak malam, ini terus nanti naik sampai subuhnya jam 4 kurang seperempat. Lek saniki subuh jam 4 kurang 5, mangke terus niki munggah subuh ngantos jam 4 kurang seperempat. Jadi iji enak-enake anak-anak itu tidur iji enak-enake sehari. Tapi alhamdulillah karena kita mendahulukan perintah Allah, kita berusaha untuk taat kepada Allah, maka kita bisa menjalani ini tanpa ada beban. Karena kebaikan yang kita lakukan itu adalah akan terasa ringan apabila dibiasakan. Nah, begitu pula dengan anak-anak kita, anak-anak atau cucu kita, kalau kita biasakan untuk kebaikan, maka mereka pun tidak akan berat untuk melakukan kebaikan itu. Saniki subuhe ini dengan bersani tengene subuh ini telase jam 4 jam 5 lebih sekitar 7 menit mungkin, jam 5 7 menit atau jam 5 8 menit itu sampun suruk, sampun habis subuh. Oleh karena itu kita yang di rumah kita ada anak-anak atau orang yang menjadi tanggungan kita, sebaiknya kita membangunkan mereka sebelum itu. Karena itu kewajiban kita sebagai orang yang bertanggung jawab kepada mereka. Jadi tanggung jawab yang paling penting itu tanggung jawab ya piye putra putri kita ini bisa terlatih untuk mendekatkan diri pada Allah. Lek tanggung jawab golek penggawean itu bukan tanggung jawab kita. Lek sekolah tanggung jawab kita. Tapi anak jange kerja itu Allah yang lah. Tanggung jawab yang paling utama adalah bagaimana anak-anak itu bisa menjadi dekat pada Allah. Mulane tengene Quran niku nabi-nabi Allah itu sudah terbiasa bertanya kepada anak-anak mereka, ya bunayya ma ta'buduna mim ba'di. Hei anakku, apa sing kok sembah lek mari aku gak ono jange? Itu yang wajib ditanyakan pada mereka. Ngaten. Lane lek para guru niku matur, aja mbok takokno kepada anak-anakmu mata kuluna mim ba'di.
Apa sing mbok pangan lek aku jange gak ono? Gak oleh. Kenapa? Itu bukan tanggungan kita, tapi itu tanggungan Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tiadalah yang melatah di bumi kecuali Allah yang nanggung rezekinya. Wong tua gak iso golekno penggawe digawekno toko sing wedi serba ada umpamane. Tapi kalau Allah gak menghendaki itu sukses, toko ini dadi toko sing gak payu, itu karena Allah. Mulane sing wajib ditanyakan pada anak itu, ma ta'buduna nimbati ten Quran. Apa sing tak sembah nak lek aku gak ono. Nah, oleh karena itu mari kita wajib untuk menjadikan anak-anak kita atau orang yang jadi tanggungan kita di rumah itu untuk terbiasa melakukan kebaikan, termasuk sholat subuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini tanggal 13 bulan Rabiul Awal atau bulan Mulut. Ngaten. Wong duwe gawe wis mulai akeh. Ngaten. Wong duwe gawe wis mulai akeh. Kanca-kanca kula sing kauan pun mulai rame ngaten. Nah, begitu pula dengan pengajian. Pengajian jenengan banyak dapati karena peringatan Maulid Nabi. Nah, bagaimana dengan kita? Kita berusaha dengan Maulid Nabi ini, dengan hari lahirnya Nabi ini, kita berusaha untuk menjadi orang yang ketika ada peringatan itu ada perubahan. Tidak ada gunanya peringatan kalau tidak ada perubahan. Niku sing kula panjenengan pegang. Dielingno lek gak ono perubahan untuk jadi baik, yo boleh gak ono gunane. Oleh karena itu Salahuddin Al-Ayyubi itu yang mencanangkan mengadakan Maulid Nabi secara massal itu Salahuddin Al-Ayyubi. Tapi enek sing paling seneng disiki dengan kelahiran Nabi. Sampai walaupun dia itu orang kafir, di dalam sirah itu dalam sejarah Nabi itu setiap hari Senin itu siksanya diringankan. Ada yang mengatakan dihentikan bendino Senin. Karena apa? Karena senangnya dengan lahirnya Nabi. Sinten niku pamane Nabi Abu Lahab. Jadi orang yang mempropori dengan senangnya lahirnya Nabi itu Abu Lahab. Begitu Nabi lahir, Abu Lahab senangnya bukan main. Sampai Suwaibah Al-Aslamiyah itu budaknya itu dikon, ayo susunono bayi gitu. Susunono bayi. Nah, karena Nabi disusui oleh Suwaibah Al-Aslamiyah karena perintah dari Abu Lahab, hari Senin itu ringan siksanya Abu Lahab, diringankan. Nih, nah pengajian yang ada itu hampir ya setiap hari itu ada peringatan. Bahkan anak sekolah sekarang sudah dianjurkan karena sudah tidak pandemi, itu dianjurkan untuk mengadakan peringatan Maulid Nabi. Rata-rata orang yang minta atau mengadakan pengajian itu apa? Nyuwun tolong anak-anak itu dibenahi masalah akhlak. Ketika ngisi di beberapa sekolah niku ngoten. Pesene rata-rata ngoten. Napa kengen benahi tentang akhlak. Nah, karena apa? Karena sekarang ini krisis akhlak yang bagus. Pun bismillahirrahmanirrahim. Sekarang tanggal 13 insyaallah ibu-ibu atau bapak-bapak yang biasanya ikut
salat tasbih, salat hajat. Besok malam hari Senin malam Selasa, monggo yang ingin ikut salat hajat, salat tasbih dan istighosah dilaksanakan di Masjid usai jamaah Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali kajian pada pagi hari ini dengan berdoa kepada Allah, dengan baca doa senandung Al-Quran. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing Allah melalui Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kita tambah sedikit dengan bacaan sholawat. Sholawatnya sholat burdah saja, karena ini maulid Nabi, diperintahkan untuk memperbanyak bacaan sholawat Nabi. Mari kita baca sholawat burdah bersama. Allahumma sholli ala Muhammad. Maulaya sholli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqaddimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan bacaan sholawat walaupun hanya sekali yang kita baca, derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali. Karena man shalla alayya sholatan wahidan sallallahu alaihi asyra sholawatin, kata Nabi. Barang siapa yang baca sholawat kepadaku sekali, maka rufi'a anhu asyra darajatin. Selain dibalas oleh Allah bacaan sholawat 10 kali, diangkat derajatnya 10 derajat dan wamaha, dan dihapus darinya 10 kejelekan. Mulane terpundi-pundi sami rame maca sholawat, tapi lek saged mboten namung mulutan setiap saat. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo diterusaken pengawasan atau kajian kitab fikih At-Tathib. Kita masih bahas tentang puasa, dan pada pagi hari ini kita baca tentang waman wati'a fi nahari Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Waman, dan barang siapa wati'a yang bersetubuh, kang jima ngaten basa kita fi nahari Ramadan, ing dalem awane wulan Ramadan, amidan hale sengaja, fil farji oleh setubuh, fil farji ing dalem kemaluan, fa alaihi maka wajib ing atase wong apa al qadha wal kafaratu lan kafarah.
Terjemahnya, barang siapa yang bersetubuh dengan istrinya tentunya fina hari Ramadan, pada siang hari di bulan Ramadan, amidan, dengan sengaja. Itu yang dulu saya sebutkan bahwa yang dimaksud amidan di sini itu adalah orang yang sengaja untuk bersetubuh, bukan lupa, lali Ramadan. Fil farji, bersetubuhnya fil farji, pada kemaluan. Fa alaihi, maka wajib baginya al qadha wal kafaratu kafarat. Orang yang bersetubuh di bulan Ramadan itu di siang hari bulan Ramadan, maka wajib baginya untuk mengqadha. Ini yang kadang-kadang terlewatkan. Wajib ngodho, ya wajib wal kafaratu, dan kafarat, kena denda. Ngeten. Bagaimana dendanya? Wahya utawi kafarat iku itku raqabatin mukminatin, memerdekakan budak yang mukmin. Kafaratnya itu yang pertama memerdekakan budak. Itu didendo. Napa dendane? Memerdekakan budak. Waktu itu memerdekakan budak itu cukup terasa. Nomor satu, budak itu sangat berguna bagi sayyidnya, bagi tuannya. Orang yang punya budak itu pekerjaannya jadi ringan. Kenapa? Karena budak itu bukan pembantu, karena budak itu beda dengan pembantu. Makanya orang Arab itu banyak yang memperlakukan TKW, TKI itu diperlakukan sebagai budak. Itu tidak boleh. Karena apa? Karena mereka itu bukan budak. Gitu. Kalau budak itu dipekerjakan tanpa digaji, itu tanpa digaji, boleh dijual seperti barang yang dimiliki, itu budak. Nah, itu makanya sangat berarti bagi mereka untuk pekerjaan mereka. Itu dendanya atau kafaratnya pertama adalah memerdekakan budak yang mukmin. Fa illam yajid, moko lamun ora tinemu apa itku raqabah budak, fasyamu syahraini, moko poso syahraini 2 wulan. Ngaten, poso 2 wulan. Lah sing abot syarate mboten namung 2 wulane, tapi mutatabi'aini, berturut-turut 2 bulan, tidak boleh berhenti. Niki abot nih. Ngaten. Wong niku oleh poso wulan Ramadan niku mek sak wulan. Ngaten. Kemudian di siang hari dia bersetubuh dengan istrinya dengan sengaja. Ngaten. Dan dalam posisi dia sedang puasa. Artinya orang itu diwajibkan puasa. Nah, panika kula sampaiaken. Mulane guru kula rumiyin niku terus ngakali. Cek gak kena denda ya napa batalno poso dhisik nika kula sampaiaken. Batalno ya piye carane? Mungkin dengan bepergian. Lunga terus karena bepergian yang jauh itu boleh membatalkan puasa. Ketika sudah batal puasanya, maka kemudian bersetubuh tidak akan kena kafarat. Itu jenenge ngakali. Ngaten. Atau sakit. Ngaten. Loro gak poso Ramadan, tapi jek kober kumpul bojo. Ngaten. Nah. Dan dia telah niat puasa di malam harinya. Ngaten. Dia telah niat puasa di malam. Maka dengan 3 syarat ini, sengaja, kemudian orang itu diwajibkan puasa, dan dia telah niat puasa, dia kena kafarat. Kafarat ini kalau memerdekakan budak. Fa illam yajib. Nah, tapi syaratnya lek kan duwe. Maka fa illam yajib fasyamu syahraini mutatabi'aini. Berpuasalah berturut-turut 2 bulan. Oleh 55 dino kok moket balik maneh hitungane mulai 1, mulai bulan pertama.
satu dihitung maneh. Pokoke 2 wulan berturut-turut. Abot. Kok digawe hukum? Nggih. Cek gak. Ya cek gak ndablek. Wong niku tujuane mengekang nafsu. Ngaten poso niku. Lan winginane ten pengaosan niku disampaikan kalau yai ngene ten mriki niku. Ya napa? Tujuane poso niku nafsu niku cek nurut. Ngaten boten awake dhewe nurut nafsu. Fa ilam yastati moko lamun ora mampu poso 2 wulan fa it'amu sittina miskina moko aweh panganan sittina 60 miskinan wong miskin. Likulli miskinin saben-saben wong miskin mudun samut. Niki semakin ringan. Memerdekakan budak waktu itu cukup berat. Ngaten. Lek gak mampu ya disore. Ngaten. Lek gak mampu ya disore. Napa? Poso 2 wulan kok. Lek gak mampu memberi makan 60 orang miskin. Setiap orang miskin 1 mud. Sak mud niku kados jenengan lek bayar mut karena tiang sepais pun gak kuat poso niku 6 on ngaten maki wonten penjelasane itu. Lah ini dianggap paling ringan monggo kula jenengan. Lah sak mut niku 6 on niku lek cara digawe harga beras itu 12.000 per kilo. Niku kan berarti sak on ini kan namung 1.200 kali 6 hanya 7.200 ya, hanya 7.200 itu untuk 1 orang miskin. Terus kali 60 jadi 6 on ping 6 berapa? Hanya 36 kilo. Itu dendanya. Itu agama itu ngaten lek gak kuat ya iki. Sami orang salat wajib niku kudu ngadeg. Enten kudu. Lek gak kuat ngadeg ya napa? Ya longgo. Terus didukno nek. Kuat e longgo. Ya ambek glendang. Ngaten ambek glendang. Itu fikih namanya. Fikih itu tidak ada yang kaku. Ngaten. Kenapa? Karena urusan fikih itu Allah membebani itu sesuai dengan kemampuan hambanya. Ngaten. Sesuai dengan kemampuan hambanya. Lek gak mampu ya ngene ae. Itu fikih. Boten sami kalih akidah. Menyembah Allah. Kamu harus yakin tidak ada kekuatan lain selain Allah. Umpamanya. Terus aku tak nyembah liyane Allah atau menduakan Allah itu belas gak oleh. Kenapa? Karena itu akidah. Lek fikih oleh dinya. Nah, sami kalih nun sewu sing ditangetaken bahasa ibu pengenan. Lek kula sembahyang berusaha untuk ngadep kiblat. Berusaha lek gak iso piye ya gak pas titik ya gak apa-apa. Ngoten. Gak pas titik gak apa-apa. Kenapa? Fikih itu. Asalnya berusahalah untuk menghadap fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Niku pun dibahas bahasan ketraumian sejak dulu itu para ulama fikih Syafi'i pun rame ini. Mulane jenengan bagaimana? Ya sudah ngikut aturan yang ada. Ngaten. Bahkan sembahyang kok keliru kiblate. Keliru kiblate. Wis mari sah. Kula atas dari Jombang ke Surabaya. Sak mobil sik leren salat dhisik. Wong-wong sik tenguk-tenguk sik santai-santai, lha apa enggak terus akhirnya salat. Karena kebetulan bukan salat wajib. Kula salat dhisik.
karena ndak bisa masuk masjid itu kok salat terus serambi. Mantun tilem bingung. Perasaku iku wis ngadep kiblat. Tibane kula salat niku ngadep ngalor. Barang wis mari kula tengok-tengok dah Mas lho. Lah wong ngadep rono. Ngoten. Loh, salat keliru. Bagaimana fikih? Salat lagi tidak usah. Ngoten. Aina tamkun aina matakunu yudrikum. Do endi ae fa thamma wajhullah. Aina matakunu fa thamma wa do endi ae awakmu ngadep, di sana ada Allah. Itu cara hakikate. Ngaten. Mulane winginane mau diringanen kalih Pak Rumrawi kalih Yai Saiful umpamane dengan gak puas banget ya gak apa. Kenapa? Nomor satu alasannya satrol Masjidil Haram arah-arah. Lah arah-arah itu ten mriki ya ngulon kan ngoten. Sementing aja salat ngadep ngidul. Ngoten. Do ngadep ngetan. Kenapa? Kalau itu bukan satrol. Lek ngetan bukan satrol. Ngoten. Mandi ngulon. Itu namanya satrol. Itu fikih. Jadi fikih niku enake fikih niku cek kena dinyang. Ngaten, cek kena tinyang. Tiang salat niku kudu wudu. Kudu wudu, mboten sakjane. Lah lan apa? Syarate wong salat niku mboten wudu. Syarate tiang salat niku suci. Jenengan mantun salat maghrib. Mantun wonten kondur maos Quran. Ngaten. Terus badhe salat isya. Apa jenengan wajib wudu? Mboten, selagi masih suci kan ngaten. Nah, ketika kita batal katene wudu dadak gak ono banyu. Ngaten. Bagaimana? Fikih diringankan. Ya wis gak usah wudu. Ya piye? Tayamum. Utawa mari operasi gak oleh demek banyu. Ya napa? Ya tayamum. Itu fikih. Nah, fikih niku lentur. Ngaten, lentur dengan kaki. Yang tadi saya contohkan satrol itu arah-arah. Kalau kita merasa bahwa ini kurang diiringno didik, ngaten, atau nurut kemauan kita tak pas tak ireng nang ini. Iki sing bener ngene. Nah, seperti itu. Ketika kita sholat sendiri, silakan. Ngaten. Jadi jenengan ketika sholat sunah, iki sakjane kurang miring, silakan. Ketika sholat sendiri. Tapi ketika mimpin atau ketika jadi makmum, maka ngikutilah aturan yang ada. Ngeten. Ya napa? Mriki masjide ngeten. Kabeh wong berarti nggih ngeten umpamane. Ketika jadi makmum, jenengan kok karepe kurang miring, tak iringno umpamane. Boleh tabrakan mbek jamaah sing lurus. Gitu. Itu fikih. Fikih itu tidak saklek dan yakin Allah nerima. Aku sembahyang ambek longgo lak salate wajib. Ya napa? Lah gak iso ya aku ambek ngadep. Oleh diterima gak? Ya diterima. Gitu. Kenapa? Karena itu yang memerintahkan Allah. Ngaten. Aku gak poso ilah lapo. Aku gak mampu. Terus aku bayar fidyah. Ngaten, aku bayar fidyah. Oleh. Tapi lek gak mampu karena sakit dan sakitnya itu tidak kunjung sembuh. Ngaten. Dene loro kok jek sehat menimben mari Ramadan kok jek iso nyaur, ora usah bayar fidyah. Ora usah bayar samut. Ngoten ya napa? Qadha. Lho niki jenenge aturan. Niku aturan. Itulah namanya fikih. Ngeten. Iki. Jadi ketika contoh yang tadi saya angkat dalam agama itu ringan. Dipersulit, sulit. Winginane Pak Jinten Kabadir mantan. Yaitu kalau orang sholat lek nduk ngarepe Ka'bah wajib lurus Ka'bah.
lek Ka'bahe ketok. Ngoten. Nduk njabane Ka'bah utawa nduk Masjid Nabawi berarti Ka'bahe gak ketok. Umpamane gak pas nang Masjidil Haram ya gak apa-apa karena satrol berusaha. Ngaten kira-kira gini. Namanya satra itu arah-arah. Arah-arah itu gak harus pas kira-kira. Lah ketika kita jadi imam atau jadi makmum ikut sama. Ngaten. Karena apa? Syaratnya kudu padha. Lek imame sondok menceng, makmume kudu melok menceng. Ngaten. Nah, karena imam itu mimpin orang banyak. Ngaten. Saya kados Pak Lutfi Lotingan. Atas Pak Abbas Saiful. Kalau sholat sendiri umpamanya, kayak jenengan yakin nih sondok menceng jenengan pencengaken. Mboten napa ketika sholat sunah sendiri. Tapi ketika jamaah sama orang banyak, ya ikuti aturan. Ngaten. Wong wuta niku lek sholat kok ana sing ngandani, kok ngadep kidul, diterima mboten? Diterima. Kenapa? Dia ndak tahu arah. Jenengan ten hutan iki sing ngendi iki mendung gak ana srengenge gak ngerti arah ya napa salat sah harus yakin. Jadi bahasanya di dalam fikih itu enek kira-kira ya iki kiblate ngeten iku syarate iki ya kira-kira kiblate ngadep kurene ada perasaan ya iki kira-kira nah arah untuk perkara mani sembahyang terus dielingno kancane tapi lho kiblate mang salah berarti gitu kiblate mang salah tidak usah diulang enggak apa-apa ngaten apalagi kita tidak tahu arah ngaten itu masalah fikih makanya fikih itu basane Gus Baha nggih ketriyen jangan diperdalam sampai terlalu detail malah memberatkan kita. Leti piye kok angel umpamane melakukan apapun urusan fikih itu kalau diperdetail jadi malah berat. Bahasane malah memberatkan kamu. Sing piye sing dilakoni ya wis dilakoni. Allah tahu. Dan yakinlah Allah menerima. Jenengan sholat mau sholat ada perkiraan iki kira-kira wis masuk zuhur durung ya nah, harus ada perasaan itu gak ugur anggaran sholat mari sholat ki wis zuhur ta durung gak oleh harus ada perkiraan ini sudah masuk sholat zuhur nah, karena syaratnya itu ngeten syaratnya itu sama dengan saya ketika sholat tadi sholat iki kiblat iki sembayang duha itu pirang rakaat ngono wis mari santai dadekno kiblate clear ngaten itu fikih ngaten makanya yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita berusaha nurut Allah ngaten jadi itu sama dengan kewajiban yang diperintah atau dilarang Rasul tapi tidak harus menjadi sesuatu yang kudu dilakoni enggak. Contohnya Nabi itu pernah gini Nabi melarang sholat menirukan tingkah binatang 3 binatang lek sembayang ojo niru polai kewan 3 napa nomor 1 anjing itu apa ketika kamu sujud jangan posisi tangan itu seperti kaki depan anjing ya napa niki dijelasan kali Habib niki bahasanya mulai ujung tangan sampai siku ini jangan kamu taruh di tempat sujud semuanya ngoten niku kata Nabi perlakuannya anjing ya napa sujud niku niki ini mboten didekaken tapi ngeten niki sampai niki tempat sujud ini dilarang Nabi tapi dilarangnya Nabi itu kalau kita tidak bisa jalani ora sampai gak ilo ngerti lho ini lo fikih kalau gak enak kayak contoh cersane Pak sujud sing ngeten
Nah niki lho. Enten yang sujud ya. Enten. Loh. Ini sampai sini. Dia diangkat, ditaruh di depan. Jangan di atasnya gini. Nah, atau gini. Ini kata Nabi seperti hewan anjing. Ngeten. Pun di anu. Anjene kadang-kadang enak, koyo gak ngangkat beban. Soale sing nggawa sing dakek kuwabeh ngoten. Bagaimana? Ini taruh di depan lutut. Nah, ngaten. Lek masalah irung niku Imam Abu Hanifah yang mengharuskan hidung ini nempel. Lek Syafi'i gak. 7 tulang itu 1, 2, 3, lutut 2, kaki 2. Niku 7. Lah hidung gak harus. Abu Hanifah harus. Kula melok sing gak harus. Soale ya lek duwe irung. Lek basane rohima niku lek growong, to gak duwe irung, to peseke nemen. Mancung tapi ke dalam. Ya napa? Ya sujud kok malah minek-minek ngono. Bagaimana? Itu tidak harus. Mulane ten fikih wong niku lek wudu kudu mbasuh tangan mulai ujung tangan sampai siku. Terus ten burine enten ten kene iki. Lek duwe tangan. Ngoten. Tapi bahasa Indonesia niku lek duwe tangan. Ngoten. Nah, itu ada lek duwe siku. Lek kan duwe siku dikira-kira siku iku ndi. Ngoten. Itu fikih. Yang kedua, aja nirokno polahe unta. Itu hewan kedua yang dilarang Nabi. Nanti umpama ngoten niku nggih gak batal salate, tapi tidak baik ngaten gampangnya Nabi. Aja ditiru tiga tingkahnya hewan. Yang kedua, aja nirokno tingkahe unta. Ya napa unta niku? Unta niku lek ngadeg niku gegere dhisik. Ngoten. Lek jenengan king sujud utawa habis duduk tahiyat awal, lek ngadeg iku aja terus gegere dhisik. Mau dilakoni ya napa? Gak apa-apa. Tapi Nabi menganjurkan jangan. Ngoten. Kecuali wong sing sepuh, wong sing dengkek. Lek ngareni dengkek niku kumat. Nun sewu, yang ngadeg niku ngoten. Yang baik itu ketika habis sujud berdiri, Allah. Ini jurus istirahat. Oh, lah. Ini namanya punggungnya di bawah. Lek ngeten nek napa? Iki jare Nabi unta. Allah. Nah, niki kan berarti wong nun sewu, dengkeke lara. Iki nek diunggahno dhisik iki cek nahan. Kalau orang itu sehat posisi sehat kan Allah Akbar. Nah ini lek ngeten dhisik iki kan nahan. Ya saya ditambahin soalnya apa? Ini lho. Iku jenenge punggungnya dahulu. Lah itu unta. Ngoten. Aja dene kuno dhisik diunggahno dhisik punggunge dhisik gak apa-apa. Tapi kula niki gak iso lek gak niku dhisik. Ngoten. Soale loro kula niki berarti hukume gak apik mang ilang. Dadi ya gak apa-apa. Kenapa? Karena dia tidak bisa melakukan itu gak ngadeg lek gak ikine didhisikno. Itu lho fikih. Ya gak apa-apa wis lek anyane punggungmu kamu dulukan. Nah, gitu. Kenapa? Karena kamu nggak bisa. Kalau ditanggerti kali jamaah, niki lek sujud niki kan mesti njejeg. Ngoten. Duduk antara dua sujud kaki kanan niki lho, lek ngeten. Kula lek kula gawe ngene loro, ya gak atik ngene. Ngoten, itu lho fikih. Ngoten, itu fikih gak memberatkan. Terus ngene mau, nggih. Nah, gak apa-apa ora. Ngoten. Lah seperti itu tadi juga. Lek ngadeg aja punggungmu udah dhisikno. Ngoten. Iku nuduhno lek awakmu kepegelen. Ya napa? Atas. Begitu pula dengan julus istirahat. Julus istirahat itu hukumnya sunnah. Julus istirahat itu hukumnya sunnah. Tapi di dalam pelaksanaan salat lek imame cepet.
Imam kadang-kadang itu cepet ah. Kok Fatihah jek iya kana budune sujud wis rukuk. Ya napa? Gak usah atik julus istirahat. Karena itu hukumnya sunnah. Kan kita bisa ingat sapa yang cepet ngimami, umpamane wong iku pas ngimami aku gak atik julus istirahat. Kenapa? Karena ngikuti imam itu wajib. Ngaten. Lek aku julus istirahat barang Fatihahku kurung mari imam wis ruku. Ngoten. Kula eling-eling, jelas cepet iki ngoten. Ya napa? Iftitah gak usah kula waca. Iftitah diwaca gak uman Fatihah. Ngoten. Baru Allahu Akbar langsung bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Mboten apa-apa mboten wong iftitah sunah gak usah kabiro. Gak usah kabiro alhamdulillah katsira. Mboten usah. Langsung Fatihah. Ngoten. Bahkan maca usolli niku lek kajeng sembayang kok imame cepet kene atik usolli fardhu dhuhri kadik suwi wato wenang ngene gawe niat niku Allahu Akbar keri mbek imam engko Fatihah boleh gak ditanggung imam. Jadi sesuatu yang sunnah ya, dan sesuatu yang sunnah itu tidak bisa menanggung yang wajib. Mulane ngadik maca usul ya gak usah. Langsung mawon karena kita yakin bahwa saya sholat duhur ngeten. Jadi ada niatnya, ada kosdunya, ada penyengajanya, ada nama sholatnya itu yang wajib. Allahu Akbar. Ngaten. Begitu kita bismillahirrahmanirrahim kok rukuk melok rukuk. Ngaten. Lah nek salate siri, ngaten lek salate siri niku lek gak melok kaitan wis gak usah maca kabiro. Ngoten. Kula mboten kok ngulangi elek mboten. Kenapa? Itu aturannya. Cek menangi rakaat itu. Ngaten. Allahu Akbar. Langsung mawon Fatihah bismillahirrahmanirrahim. Kula iling-iling sapa sing imami cepet biasae ngaten. Ya. Imamnya ya harus bijak, harus bijak lah. Jangan ngukur Fatihah kita, tapi ukurlah makmum kita. Ngaten. Kesuwen yo kapi, ngaten. Kecepatan yo kapi. Sing penting aku wis mari bah awakmu, gak melok aku yo gak oleh ngaku imam. Yo oleh ae ngono tapi gak bijak. Ngaten. Ya napa? Fatihah kita yang Fatihah normal. Fatihah normal itu ya kalau Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin per ayat boleh, atau kalau saya lihat Fatihah itu dibagi 3 dan akhir ayat niku enten tanda nih anda kaya niku artinya lam alif itu artinya la waqafalah, tidak ada berhenti di situ sakjane ngoten. Kenapa kok ada tanda itu? Karena ayat itu dan berikutnya itu masih ada kaitannya. Ngaten. Dadi manten bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, itu Ar-Rahmanir Rahim. Dalam kaidah bahasa Arab, satu kata di awal, kalimat itu di awal itu gak oleh harokate iku kasro. Ar-Rahmanir Rahim iku ni. Itu mesti ada kaitannya dengan ayat berikutnya. Niku lek bahasa nahwune jenenge atof, sifat dari katanya. Segala puji bagi Allah yang merajai alam, Tuhan alam. Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Jadi ada kaitannya. Ngaten Ar-Rahmanir Rahim. Terus Maliki. Lah niku kasrah pisan. Ngaten. Ulah nek umpama diterusno bagus. Nanti cek gak kecepatan umpamane sedeng ngene iku dipedhot. Bismillahirrahmanirrahim nggih. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Andak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kak terusno ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dinas siratal mustaqim. Ngaten, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Biar napa lek per ayat karena katanya Nabi baca itu per ayat. Ngaten. Nabi baca per ayat boleh. Ngaten, boleh asalkan tidak merusak bacaan.
Ngeten, tidak merusak arti. Ngeten. Itu pun bukan suatu hadis yang harus dilakoni. Coba enten ayat niku sing ayat itu sak halaman. Jenengan pirsani ten gene surah Al-Baqarah ayat 283. 280. Sak ayat itu sak halaman. Rasulullah pun mungkin gak mungkin baca. Rasulullah gak berhenti kalau gak satu ayat. Nah, artinya apa? Bagaimana boleh berhenti? Mulane ternyata diulangi ibtidak dan wakaf niku diulangi. Ngata. Nah, lek imame kok sawangane cepet. Ngaten, gak usah. Nah, yang ketiga, ini gak sida maca hadis Nabi niki. Yang ketiga binatang sing gak oleh dicontoh ketika salat gerakannya itu ayam. Apa? Ketika memakan makanannya. Ayam niku lek makan makanane gak iso koyok bebek. Ya napa? Tutul. Itu tumak ninahnya ndak ada. Rukuk Allah, sami Allah. Itu koyok wong ayam, koyok ayam nutul. Itu. Makanya jangan contoh 3 gerakan hewan itu. Ngaten. Nah, salat itu gak ono mandeki. Santai ini nih kalau gak ono. Allah Akbar. Nah, cukup untuk baca subhanallah ya. Subhanallah. Sami Allah namanya. Cukup untuk baca subhanallah. Ngaten. Lek dongane sujud rukuk gak diwaca, gak apa-apa. Pokoke suwine mandek niku cukup untuk baca subhanallah. Nah, niki subuh wis entek. Cukup untuk baca subhanallah. Lek yen mau subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal a'la niku. Itu kan sudah lebih dari subhanallah. Ngaten. I'tidal ngaten, Rabbana walakal hamdu. Itu cukup untuk itu. Maka dalam fikih bahkan i'tidal itu tumak ninahnya itu menjadi rukun tersendiri. I'tidal ada tumak ninah. Biar tegaknya benar. Gurung tegak bener weso sujud. Nah, itu yang tidak boleh karena tidak ada tumak ninahnya di sana. Nah, niku nggih. Itu fikih. Tapi kalau tumak ninah itu karena hukumnya itu rukun, harus, maka harus kudu enek antenge dhisik. Ngaten. Niki diterusno saya mboten nanggung. Ya. Terus niki dasare sing wau tiyang kafarat poso. Diriwayatkan dari hadis Bukhari, Muslim, wa ghairu madan keduanya Bukhari, Muslim liyane Bukhari, Muslim nyeritakno padha an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala bainama suatu waktu nahnu kami julusun duduk indan Nabi bersama Nabi tiba-tiba ja'ahu datang pada Nabi rajulun wong lanang faqala orang laki-laki itu berkata, ketika kami duduk dengan Nabi, ada orang laki-laki datang kepada Nabi. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halaktu. Nabi, apa? Rusak Nabi, wis rusak wis. Lek arek saniki mboten rusak. Angel Nabi wis, angel. Apa? Qala, malaka. Ini apa awakmu kok muni rusak-rusak ya apa? Ngaten. Qala kemudian dia berkata, waqtu ala imroati wa ana shaimun. Waqtu tiba ingsun alam roati ing atase wong wedokku, wa ana shaimun, saya dalam keadaan puasa. Nabi kula bersetubuh sama istri saya sedangkan saya puasa. Fi riwayatin dalam riwayat lain fi Ramadan, di bulan Ramadan. Faqala kemudian berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tajidulah karaqobatan taktikuha, apakah kau mempunyai rokobah, itu apa namanya, budak, taktikuha yang kau merdekakannya? Qala, orang itu menjawab, lah boten Nabi. Setelah Nabi diberitahu gitu, awakmu duwe budak, merdekakno budakmu. Orang itu menjawab, boten Nabi. Qala, fahal tastatiu, apakah kau memungkinkan antasuma, apakah kamu mampu antasuma untuk puasa sahro ini 2 bulan mutatabi'ah ini? Ngaten. Wis, lek am gak duwe budak, poso 2 wulan. Kuat om. Qala jawab
Lah. Lek kula jenengan kira-kira ditambahi. Nabi lho kula sak ulane gak kuat apa meneh. 2 wulan lek kula jenengan. Tiang niki jawab, "Lah, karena sakit bingunge. Gak mampu Nabi lek poso 2 wulan." Qala, Nabi bertanya lagi, "Fahal tajidu, apakah kamu mendapati it'ama sittina miskinan? Apakah kamu mendapati memberi makan 60 orang miskin?" Ngaten, dijamak Nabi. Qala, jawab wong niku, "Lah, mboten Nabi, gak duwe." Terus ya napa? Qala, kemudian berkata rawi, maka meneng sapa an-nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gak iso nglakoni kabeh piye. Kongkon merdekano budak gak duwe budak. Berarti gak sugih awakmu iki. Kon poso 2 wulan gak kuat nahan nafsu. Kongkon ngekeki mangan wong 60 miskin gak duwe. Dadi yo lumayan awakmu. Wis gak sugih, gak sehat. Wis ndablek. Ya Nabi menang. Akhirnya napa? Fabayana menawa. Maka kemudian nahnu ala dzalika, kami diam melihat itu. Autia, kemudian fabainama ini artinya setelah Nabi diam itu ada orang datang. Fabainama nahnu ala dzalika, ketika kami sedang mengalami itu Nabi menengai dhisik. Utia didatangkan an-nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bi arokin fihi tamrun. Kemudian ketika ada orang datang membawa arok niku wadah tekuk godhonge kurma niku dibentuk ngeten kayak besek ngeten. Fihi tamrun, di dalamnya ada kurmanya. Wal araku al-miktalu. Sak taker. Wadah iku napa? Kurma niku sak taker. Qala, Nabi kemudian berkata, "Aina sa'il?" Ndi wong sing takon, Mang? Gitu, setelah diam itu Nabi, "Aina sa'il?" Ndi wong sing takon, Mang? Qala, orang itu jawab, "Ana." Kula Nabi sing tanglet. Akhirnya napa? "Khud," kata Nabi. "Khud, ambil hadza ini, fatasaddaq bihi." Ambil kurma ini, sedekahlah dengan kurma ini. Nek wong gak iso kek, wis sedekahlah dengan ini. Akhirnya apa? Faqala rajul, orang itu menjawab, "Alayya afqaru minni." Wujud nemen maneh. Alayya ana ta ing atase ingsun afqaru wong sing luwih fakir minni timbang ingsun. Nabi enten wong sing luwih melarat timbang kula. Ya Allah, dikon sedekah kurma niku. Kula niku wong sing paling melarat Nabi, terus tak kekno sapa ngoten. Ya Allah, afqaru minni ya Rasulullah. Fa wallahi ma bainal lubataiha ay yuridu al hazatain. Gak ono di antara 2 tempat ini wong sing luweh miskin timbang saya. Nah, akhirnya napa? Afqaru fa wallahi niku ahli baiti, ahli keluarga saya, afqaru man min ahli nabi. Min ahli bait. Keluarga saya ini orang yang paling fakir Nabi. Gitu. Terus kalau kayak sapa Nabi? Fadhika. Ini fikih. Fikih itu enak dan Nabi enak. Fadhika moko guyu. Dohik itu bukan tabasum. Dohik itu guyu kekel. Dohik itu guyu terbahak. Fadhika moko guyu kekel sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta sehingga badat niku tampak apa anyabuhu gigi taringnya Nabi. Goyah. Kira-kira guyune ngono. Kira-kira guyune sampai ngono. Lah napa? Enek wong koyo ngene ngono. Enek wong kok koyo ngene. Kemudian thamma qala, kemudian Nabi berkata, "At'imhu ahlaka." Wis berilah makanan. Makanan itu ahlaka pada ahlimu, pada keluargamu. Ini contoh fikih yang dilakukan Rasulullah. Ya napa? Enak. Lah neten kene Gus Mus nika senengane maca hadis Nabi, yassiru wala tu'assir. Gawe yo gampang, aja diangel-angel. Iku Islam. Nah, Nabi ya itu.
Ora kaya ngono. Lah awake dhewe wis mbuh wis karepmu. Tapi Nabi enggak. Nabi tersenyum sampai kelihatan gigi taringnya. Ngaten. Ini Islam. Ini Islam. Nah, niku anune wong sing duwe tanggungan kafarat. Ngaten. Cita-cita saya tidak tercapai. Cita-cita saya itu saya baca sampai satu bahasan lagi, tapi wis entek waktune. Ngaten. Napa niki bahasan berikutnya niki lumayan panjang sampai kula tulis teng kene, kula pendet kene sarah niki barang. Niki. Man mata fa alaihi siyamun, barang siapa yang mati kemudian dia panutnya tanggungan puasa min Ramadan dari bulan Ramadan, maka utima maka dia memberi makan anhu likulli yaumin mud. Apa sing poso kemudian dia tidak bisa menjalankan, kemudian dia mati, maka bagaimana dia harus berbuat. Nah, gampangan nih ngono dia wajib bayar 1 mud. Tapi tidak hanya begitu, ada permasalahan-permasalahan yang harus dia selesaikan, dilihat dulu. Apa wong iku sampai ninggal dalam kondisi masih sakit? Apa duwe utang poso Ramadan, kemudian dia sehat tapi belum sampai dia qadha kemudian dia ninggal? Itu masalah-masalah. Nah, itu yang harus dibahas. Tapi lek bahase atine gak tenang ya gak penak. Soalnya napa waktune entek. Lah sing bijak niku ya gak usah dibahas dhisik. Timbangane aku selak senam, aku selak lunga. Lain waktu insyaallah nggih, walaupun hanya itu yang kita bahas, mudah-mudahan bersamaan dengan ridho Allah Subhanahu Ta'ala. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Ngaten. Kalau pengajiannya Yai Saiful mungkin enggak balak tanya. Kalau fikih sebenarnya ada bahasa, ada diskusi walaupun ya sesuai dengan kemampuan yang pematah. Ngaten. Tapi enggak ada nggih, masalah nggih. Insyaallah lain waktu. Terus mesti Pak. Nggih. 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 Iya. Nggih. 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 Iya. Melanggar. Nggih. 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 Terima kasih. Kalau dia posisinya itu masih sama-sama arah, ngaten, masih sama-sama arah, itu dari sah tidaknya sebenarnya sah, ngaten. Hanya dari segi kebersamaannya kan sama-sama masih arah, gitu. Kami masih sama-sama ke satrol, gitu. Sama-sama satrol. Kecuali imamnya ini, mohon disesuaikan dengan arah kiblat saya. Itu. Mohon disesuaikan dengan arah kiblat saya. Ngeten. Nah, berarti semuanya harus ngikut. Permasalahannya akan jadi luas nanti ketika satu saja yang ikut atau makmum itu tidak ngikut. Karena banyak yang tidak ngikut. Umpamanya sebelah sana nggak kelihatan bagaimana posisi imam ini ke agak menceng dan tidaknya. Maka mencengnya ini apa? Arahnya itu asal tidak melebihi yang disampaikan oleh siapa? Ya, nggih. 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 Oh.
Nggih, terima kasih. Selagi makmum itu arahnya masih arah kiblat, menurut saya seperti ini, itu sah. Kenapa? Karena makmum itu bukan tidak mengikuti imam itu karena imam menganggap kiblatnya ini. Ngaten. Bukan berarti tidak samanya makmum itu, tidak setujunya makmum aku pokoknya rene itu tidak mengarah yang lain. Jadi aku gak podo karku ini, umpamanya seperti itu. Bagaimana statusnya makmum itu? Apakah dia dianggap mufarokoh, dianggap sholat sendiri? Ngaten? Tidak. Ngaten? Tidak. Kenapa? Karena keduanya masih sama-sama kiblat dan makmum itu keyakinannya tidak salah. Ngaten? Keyakinannya untuk mengikuti imam itu tidak mengikuti imam itu tidak salah. Ngaten? Jadi sah. Ngaten? Kecuali kalau antara imam dan makmum itu, kecuali imamnya tadi semuanya disesuaikan dengan kiblat saya umpamanya itu. Nah, seperti itu maka yang tidak mengikuti itu jadi tidak. Nah, makanya kalau makmumnya itu wis menurut saya begini umpamanya, itu tidak membatalkan sholat atau nilai jamaahnya itu tetap. Makanya dulu di sini itu ada yang memindah sajadah di Encengno. Saya itu walaupun di masjid yang saya kan tidak tahu masjid ini bener apa gak sih kiblatnya itu. Arahnya pokoknya tidak lurus ke barat. Karena Indonesia ini posisinya tidak lurus ke barat, agak menceng. Maka saya menceng sedikit. Saya menceng sedikit di rumah, di Jombang, di mana saya arahnya menceng sedikit. Dan itu tidak akan menjadikan terhalangnya antara imam dan makmum. Ngaten. Nah, yang baik, tadi saya bilang, yang baik itu walaupun tidak sampai ke batal, ngaten, yang baik bagaimana ketika jadi imam, maka karena ada yang dipimpin, ikutilah aturan ini. Ketika jadi makmum, itulah aturan makmum. Ngaten. Artinya apa? Ya podo-podo. Ngaten. Nggih, maaf barangkali kurang pas. Tapi tidak sampai batalkan jamaahnya. Tidak sampai tidak sah, tidak. Ngaten. Itulah kecuali kalau berada di depan Ka'bah, kudu ketok Ka'bah, kudu lurus Ka'bah kalau di depan Ka'bah. Ngaten nggih. Sampun nggih, sudah cukup siang. Nanti lain waktu insyaallah kita bahas, dan masalah ini sudah dibahas sejak dulu. Ngaten sudah dibahas sejak dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqaa wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qalbina bi nuri hidayatika ya Allah, kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu nabiyana Muhammadin alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.